Mungkin sejak awal mereka itu terkungkung sama birokrasi dan keterikatan. Makanya ketika ada media sosial, ada fase yang disebut disintermediasi. Orang-orang bisa tampil secara anonim, bisa berani bicara banyak hal, bisa berani memaki banyak orang, bisa berani berbicara soal hukum tanpa ada konsekuensi hukum ataupun moral kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TV Perwira Bangsa. Perkenalkan, saya Max di sini. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu yang di tengah-tengah kesibukannya datang ke Jakarta, menyempatkan hadir ke sini. Gus Rumel Abbas. Sehat, Gus? Alhamdulillah sehat Max. Sehat Max. Sehat, alhamdulillah. Gus, nih untuk audiens Perwira dan lainnya, mungkin Gus bisa ceritakan tentang latar belakang dan lain-lain. Siapa nih Gus sebenarnya nih, Gus Rumel Abbas nih siapa? Ya, perkenalkan saya Rumel Abbas. Kalau di rumah itu ya mas-mas biasa dari Jepara. Punya pengalaman hampir 15 tahun mondok di beberapa kabupaten ya. Dulu di Kudus, terus yang terakhir di Darul Ulum Kudus, terus yang terakhir di Sarang, Rembang. Ngambil sarjana dan pasca sarjana juga. Kebetulan fokusnya ada di resolusi konflik sekarang di Gus Durian. Gitu. Oke. Sederhananya itu, profil saya ya mas-mas biasa dari Jepara yang sering main media sosial aja lah. Resolusi konflik mungkin bisa diurai? Nah, fokusnya itu awalnya sekitar tahun 2018 atau 2019. Waktu kita kan lagi kencang-kencangnya diskusi soal cebong sama kampret. Sampai muncul polarisasi itu loh. Nah, ide itu muncul ketika Gus Durian di Jepara itu membahas dampak yang terjadi ketika orang-orang memilih capres tertentu dan ternyata berkonflik tidak hanya di media sosial, turun ke lapangan juga. Bahkan ada yang sampai bercerai gara-gara perbedaan pilihan capres. Akhirnya ada sebuah kajian untuk menyelesaikan hal itu, tapi yang nanti kita unggah adalah produk-produk usulan yang sebelumnya udah dikaji secara ilmiah gitu. Jadi meresolusi konflik yang bakal dipelajari ketika ada konflik yang sama apa yang seharusnya dilakukan. Biar nanti itu ketika ada mungkin orang yang pengen memperkeruh suasana, kita sudah memiliki acuan ya untuk tidak melakukan kekeliruan yang sama gitu. Sangat menarik. Jadi awalnya di pemilu terakhir 2019 ya, saya 2018 atau 2019. Polarisasi yang terjadi, lalu polarisasi paling puncak. Memang bicaranya cuman di media sosial ya, karena itu kan wilayah yang paling bisa dijangkau semua orang. Aku kan cuman satu orang di kabupaten tertentu. Untuk berbicara tentang konflik yang besar memang membutuhkan effort. Nah, kebetulan kan kita hidup di masa media sosial itu bisa diakses semua orang. Makanya aku fokusnya ya memang di digital marketing. Isu-isu yang aku unggah adalah isu-isu konflik, terus bagaimana cara melihatnya sebagai sebuah konflik, dan bagaimana cara menyelesaikan konflik itu jika memang terjadi kalau itu dibaca oleh orang Sumedang, bagaimana cara menyelesaikannya, kalau di Madura, bagaimana cara menyelesaikannya, ya intinya ada di sana. Biar orang-orang itu ngerti konflik itu yang paling dirugikan dari sebuah konflik itu bukan orang lain, yang jadi paling rugi adalah ya kita sendiri. Gitu. Ya, kita tahu Gus Rumel ini aktif di sosial media, dengan YouTube. Pamitnya ngantor. Ya. Itu kan aktif di research ya biasanya. Fokusnya emang di riset. Basisnya itu awalnya komedi. Oke. Pamitnya ngantor itu punya satu alumni yang namanya Gautama. Gautama itu sekarang berkarir di Jakarta. Dia juara 2 Suci stand up komedi Kompas TV kalau nggak salah. Oke. Itu awalnya di sana. Ya aktifnya memang fokus di YouTube sekarang dulu di Pamitnya. Base-nya tuh komedi. Ya. Awalnya emang komedi itu. Cuman kita pengen ngadirin komedi tapi punya basis penelitian yang mapan gitu. Ya memang terinspirasi dari Panji Pragiwaksono ya. Kalau dia berkomedi itu kan punya basis riset yang utuh. Makanya komedinya dia itu pasti diterima ya mungkin oleh intelektual. Tuh. Makanya aku pengen ngadirin di Jepara itu bisa nggak sih bikin sebuah platform isinya komedi, tapi semuanya benar secara ilmiah. Jadilah itu Pamitnya ngantor. Itu teman-teman itu yang bikin. Tapi kita lihat belakangan Gus, kalau saya lihat ya, ini udah mulai pivot ya dari komedi, konten-konten Gus sekarang udah
quote unquote serius berbasis data dan Serius. sebagainya. Memang ya, saya akui ya, Pamjang Kantor yang sebelumnya itu kan komedi. Tapi karena sudah waktu pertama bikin konten tentang diskusi soal nasab itu, cekcok nasab itu, memang nilai komedinya saya kurangi biar orang itu tidak teralihkan. Saya pengen bicara tentang semuanya data, semuanya juga ilmiah, diukur dan dilihat secara metodologi ilmiah juga. Memang sengaja untuk sekarang 4 atau 5 video terakhir itu semuanya tidak ada komedi satupun. Kecuali yang terakhir ya waktu nyebut seorang tokoh yang katanya pemerhati DNA itu. Ya emang itu saya menyisipkan sedikit komedi. Waktu beliau berbicara soal tes DNA, bicara soal kode-kode haplogroup. Ternyata di satu DNA tersambung dia sebagai keturunan Yahudi. Padahal dia waktu aku cek di Google Scholar itu nggak ada satupun informasi tentangnya. Dia apakah dia memang pakar DNA, dia pemerhati DNA punya kredensi atau tidak, apakah menuliskan sebuah jurnal ilmiah tentang DNA, ternyata nggak ada. Ya mungkin aku nyisipkan komedinya di sana. Kalau toh memang ada komedi, itu sekadar memberikan pengetahuan ke orang ya. Hal seperti ini kayak cekcok nasab itu seharusnya dilihat secara biasa saja. Pertama karena memang itu bukan rukun Islam ya. Nggak ngerti aku siapa orang yang ngomong kalau nasab itu ada kaitannya sama rukun Islam. Terus yang kedua, jika akhirnya ini berdampak dengan konflik sosial, ada orang yang pro pribumi misalnya, nyebutnya kan udah sangat spesifik seperti itu, ada yang bicara budak Yaman, ya akhirnya memang harus bicara soal data dan apa yang harus dilakukan kepada setiap orang ketika ingin melihat informasi yang beragam itu, ada yang pro bahwa nasabnya terputus, ada yang tidak, seharusnya saya melihatnya seperti apa. Gitu. Jadi saya kebetulan memang sengaja hadir di Pamjang Kantor akhir-akhir ini itu bicara soal data, biar orang ngerti, nggak asal ngomong, bicara soal nasab, bicara soal ilmu memang harus ada dasarnya, nggak boleh asal ngomong. Sama seperti kita bicara soal Islam atau agama lah ya, kan nggak bisa sembarangan, semuanya harus pakai dasar, karena apa yang sampai kepada kita seperti agama itu kan 100%-nya riwayat. Kayak semua mazhabnya itu kan, semua mazhab di Indonesia, apalagi tambah 5 yang Syiah itu, 5 mazhab yang ada di Indonesia itu kan semuanya berbasis riwayat. Nah, riwayat yang dari Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu sampai ke kita, itu harus diolah secara ilmiah, jadi nggak boleh asal ngomong. Semuanya memang harus riwayat dan semuanya harus ilmiah. Biar apa yang kita lihat dari cekcok ini bukan asal. Kalau nanti asal ya hasilnya seperti yang sekarang itu, banyak cekcok orang mengira ini perkara yang sebenarnya biasa saja, ternyata malah membuat orang itu berkonflik satu sama lain. Ada yang ngomong ini pribumi melawan budak Yaman jika memang itu nggak ada Ba'alawi di sana. Terus ada insinuasi bahwa semua Ba'alawi itu melakukan hal yang sama, seperti perbudakan kepada orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa gitu. Padahal kalau dilihat secara historis, kenapa kita akhirnya memiliki identifikasi sebagai Jawa, sebagai Arab, terus sebagai Cina, itu kan setelah geger Pacinan, Sayyid Alwi Al-Haddad, mufti dari Keraton Solo kalau nggak salah, itu kan setelah ditangkap, upaya Belanda memisahkan masyarakat pribumi yang Jawa itu untuk tidak saling berbagi ide dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ini dilihat dengan cara yang sama, ada identifikasi ini pribumi, ini Yaman, saya tuh bertanya, bukankah ini yang dilakukan oleh Belanda di masa lalu untuk membuat masyarakat di Indonesia secara umum mengeksklud komunitas yang non pribumi tadi dianggap oleh ya. Gus, apa ada bedanya konten-konten yang dulu kan Gus basicnya komedi, sekarang jadi base-nya research, lebih serius lah. Apa bedanya? Sebenarnya sebelum masuk ke komedi ya, memang banyak pertikaian di media sosial. Itu udah kita angkat di Pamjang Kantor. Sebelum di Pamjang Kantor juga aku sering memberikan rudut atau beberapa argumentasi tentang perkelahian yang sedang viral di media sosial. Contoh dulu waktu ada jaringan Islam liberal, ada tandingannya, antitesanya namanya Indonesia Tanpa Cil. Terus ada konflik Sunni sama Syiah. Terus itu kan setelah Arab Spring itu. Terus ada geger tentang Ahmadiyah dan juga orang Sunni. Terus ada cebong sama kampret juga. Terus banyak hal. Terakhir setelah belajar dari banyak konflik digital itu, saya tuh punya kayak teori gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang konflik ini dalam sudut pandang komedi, kayaknya enak. Jadi orang itu bisa melihat ini sebagai perkara yang sepele. Tuh. Terus kalau ada riset hasil temuan kita yang bersifat usulan akademik kepada orang, jika disampaikan dalam bentuk kalimat normatif ala-ala dosen, kemungkinan nggak bakal nyampe.
Nah, makanya penyampaian itu kita antarkan delivery-nya itu lewat komedi biar orang itu bisa lebih mudah menangkapnya. Nah, untuk sekarang memang agak berbeda. Kalau misal agak sempat bikin eksperimen dikit sih. Kalau misalnya aku menyampaikan yang lagi viral sekarang soal cekcok nasab itu, jika aku sampaikan dalam bentuk komedi sebenarnya tidak masuk. Tuh, 2-3 kali konten itu pernah kita buat eksperimen. Ternyata nggak ada yang menerima itu sebagai bantahan. Kayaknya memang harus kita ubah. Kalau komedi memang nggak bisa masuk. Sepertinya masyarakat ini sedang mengalami apa ya, kayak semacam sakit hati yang terlalu dalam mungkin. Jadi ketika diomongkan bantahan yang berbalik, yang berbeda dengan yang mereka yakini dalam bentuk komedi, ternyata nggak diterima juga. Ya, mungkin akhirnya kembali ke hitoh awal, kita harus bicara soal data saja. Data yang bisa membalikan teori penulis pembatalan nasab Balawi itu dengan cara yang sama. Dengan kalau misalnya kitab, berarti itu kitab. Kalau ini berbicara soal ilmu, ya harus bicara dilawan juga dengan ilmu. Kalau ini bicara soal akal, ya aklan biaklin. Akal dibalas akal, ilman biilmin, ilmu juga dibalas ilmu. Jadi akhirnya konten di Pamanjang Kantor ya seperti sekarang, 4 atau 5 video itu semuanya tidak ada komedi, tapi semuanya data dan kitab. Oke Gus, dari yang Gus tadi ceritain, kita kan melihat sekarang dunia ini bergerak ke, mungkin kalau bahasa kerennya post-truth lah. Dimana ya matinya kepakaran. Dan kita melihat kadang-kadang orang itu bisa berbicara semaunya asal followersnya banyak. Jadi base kebenaran jadi popularitas atau mungkin perasaan pengikutnya. Orang tuh lebih mau mendengar apa yang dia ingin dengar begitu. Sedangkan yang pakar-pakar yang benar-benar terbukti di bidangnya itu sudah mulai tidak didengar. Itu gimana menurut Gus? Oke. Jika mengaca dari kasus yang paling terkini ya, soal cekcok nasab, sebenarnya kita melihat beberapa pola yang terjadi di Indonesia. Sekitar tahun 2020, COVID awal-awal itu. Setahun berjalan, orang kan mulai bisa menjadi mufti kesehatan bagi dirinya sendiri. Padahal di Twitter itu banyak pakar yang berbicara soal COVID, banyak orang ahli juga, lembaga medis dan juga kesehatan bicara soal COVID. Tapi masyarakat akhirnya berbicara atas dirinya sendiri dan menjadi mufti atas dirinya sendiri, gitu. Kalau dilihat dari segi fenomena ya, kenapa orang-orang tidak mau mengikatkan dirinya, keputusan dirinya ya soal banyak hal kepada pakar? Ya mungkin karena dan ini teruji secara eksperimen. Mungkin sejak awal mereka itu terkungkung sama birokrasi dan keterikatan. Makanya ketika ada media sosial, ada fase yang disebut disintermediasi. Orang-orang bisa tampil secara anonim, bisa berani bicara banyak hal, bisa berani memaki banyak orang, bisa berani berbicara soal hukum tanpa ada konsekuensi hukum ataupun moral kepada dirinya. Jadi kan bisa dilihat kok, orang yang berani tampil sembrono bicara soal ilmu pasti kebanyakan itu orang anonim. Itu pakem itu. Terus untuk yang paling kasus sekarang, kenapa mereka seolah-olah berani berbicara tanpa ada ilmu? Ya karena mungkin dari segi umur eksperimen kita itu, dari orang-orang dari kontenku yang berbicara soal fenomena genealogi Balawi itu, rata-rata itu umurnya di atas 35 tahun. Jadi orang-orang yang sering termakan sama berita-berita hoax di WhatsApp sama di Facebook. Untuk generasi yang paling muda agak susah diajak bicara tentang hal ini dalam rangka membuat konflik. Gitu. Jika memang ada orang yang mengangkangi ilmu medis, mengangkangi kepakaran seseorang, memang terjadi sebuah pola, dan itu terjadi secara alamiah. Dan yang paling terkini, bisakah kita memperbaiki kondisi seperti ini ya? Orang merasa berhak bicara soal keilmuan tertentu tanpa memiliki kredensi tertentu, bisa atau tidak kita memberikan obat kepada situasi seperti ini? Betul ya. Saya tuh awal banget mempercayai jika literasi digital, literasi sains, literasi ilmu pengetahuan jika ditingkatkan nanti akan berdampak pada kepercayaan mereka kepada ilmu pengetahuan. Tapi ternyata dari penelitian terkini itu tidak ada hubungannya ketika literasi sains atau literasi ilmu pengetahuan itu makin tinggi seseorang, ternyata tidak ada hubungannya dan mungkin berdampaknya itu sedikit dengan kepercayaannya terhadap ilmu pengetahuan. Sekadar contoh, ini untuk membawa Anda semua, kenapa orang bisa berani berbicara banyak hal tanpa punya basis keilmuan, nggak punya kesarjanaan, nggak lulus kuliah juga, tapi bicara banyak
yang sembrono gitu. Orang ngerti kalau mempercayai ilmu pengetahuan bisa mengukur dampak dari sebuah rokok misal. Tapi ketika tahu tentang informasi itu, kira-kira bakal berhenti merokok atau tidak? Nah, itu sempat ada semacam eksperimen ya, kayak bikin uji sampling, bikin sampel, nanya ke orang-orang, Anda tahu nggak kalau misalnya rokok itu memiliki kandungan A, B, C, D yang bisa mengganggu paru-paru? Ya mereka tahu. Dan dijelaskan zat itu seperti apa yang sangat-sangat, bahasanya kan sangat-sangat medis. Tapi mereka apakah berhenti merokok? Ya tidak. Gitu. Jadi itu sangat alamiah dan saya pun belum mengetahui solusi yang paling tepat untuk memberikan obat ya. Paling tidak yang masih bisa diselamatkan adalah jika ada orang yang sudah terlanjur percaya tentang sesuatu dan dia mengangkangi kaidah yang paling benar jika dia tidak tahu harus mengikuti pakar. Dia harus mengikuti lembaga, misal kayak COVID kemarin, lembaga medis yang sahih membicarakan soal epidemi. Seharusnya kita berangkat dari satu perkara terlebih dahulu, yaitu memberikan pengetahuan. Seharusnya manusia itu tahu tentang satu hal yang bernama tahu diri. Itu aja dulu. Kalau misalnya mereka tahu diri, mereka tidak akan berani berbicara banyak hal. Kalau toh nanti akhirnya kita ketemu orang yang pengecut, berbicara apapun, menghina apapun, menginsinuasi apapun lewat akun-akun anonim, ya kita tidak bisa. Yang paling bisa kita lakukan cuma meminta hidayah ya mungkin ya, meminta hidayah kepada mereka gitu. Karena jika data sudah mereka tolak, jika cerita bahwa hal ini berdampak kepada kematian seseorang, seperti kasus COVID misal, kalau misalnya sekarang itu bisa berdampak sama isu-isu rasial, ya paling tidak kita cuma bisa berdoa aja. Yang ikhtiar yang bisa aku lakukan adalah memberikan antidot, jika itu memang racun ya, atau virus. Aku cuma bisa memberikan ilmu pengetahuan yang paling sedikit yang aku mampu untuk memberitahu orang jika ada seseorang membatalkan nasab sebuah kabilah, jika ada seseorang berbicara soal perlu atau tidak kita memakai masker di waktu itu, maka seharusnya yang dilakukan orang awam seperti saya misal nggak punya kredensi tentang kesehatan atau epidemiologi ya, itu yang dilakukan harus pertama tahu diri terlebih dahulu. Terus kedua mencari informasi tentang apa itu COVID, apa itu nasab, bagaimana cara mengetahui standar yang dipakai ulama nasab untuk mengisbatkan silsilah seseorang, mengetahui apakah COVID itu bisa tersebar jika mulut sudah tertutup dengan masker. Jika itu sudah dipelajari kan jadinya common sense. Orang tidak perlu menjadi pakar untuk mengetahui itu. Setelah itu kita bakal tunduk kepada apa yang namanya hierarki pengetahuan itu. Betul. Jika kita tidak mampu, ya harus merujuk kepada pakar. Kalau boleh saya potong, apa mungkin problemnya pada pengemasan packaging? Ketika kebenaran itu dikemas tidak menarik atau bahkan buruk, itu diterimanya menjadi tertolak seperti itu gimana? Masuk akal, karena sekadar menyebutkan sebuah kasus ya, kehadiran Husain Ja'far Al-Hadar itu kan sebuah pengecualian. Biasanya orang-orang dai, seorang orang dai itu kan tampilnya kan sangat pakem. Dia harus pakai jubah, pakai peci, itu kan pakem. Sementara Husain itu kan hadir dengan bahasa yang sangat lebih lentur, bisa dia masuk sangat ke segmen mudah, yang belum tersentuh dan ternyata diterima gitu. Jadi entah ini menjadi ranah atau wilayah kesarjanaan mana, yang pasti setelah 2 tahun atau 3 tahun kita digebuk sama COVID, itu kan dari medis sendiri sedang mempelajari awalnya tentang ilmu medis, sekarang bicara soal komunikasi medis. Jadi mereka sedang berbenah untuk membicarakan kebenaran medis kepada orang-orang, bagaimana caranya kebenaran ini bisa diterima. Ya mungkin kita harus belajar tentang hal itu ya. Tapi aku nggak ngerti apakah udah jadi kajian diskursus sendiri ataukah ini memang jadi kajian anak-anak komunikasi Islam mungkin kalau misalnya itu konteksnya keislaman ya, atau komunikasi umum. Tapi ya wisdom itu sering kita dengar kan biasanya. Betul. Kalau kebenaran tidak disiplin maka ketidakbenaran ya, itu kan mau al-haqqu bila nizomin jadi batil bin nizomin. Jadi kebatilan yang tersusun rapi, terorganisir itu pasti bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Mungkin yang terjadi sekarang ini kayak mungkin. Saya meyakini itu karena apa ya? Kalau ini kejadian yang sangat alamiah, entah benar ada aktor intelektual di belakangnya atau tidak ya. Yang pasti siapa yang menjadi pihak yang merugi adalah rakyat itu sendiri dong. Gitu. Seperti dulu kita sempat menghina satu sama lain untuk urusan masker. Mungkin masih ingat ya, ada Covidiot. Orang-orang yang tidak mempercayai tentang COVID.
selalu sering bicara tentang konspirasi bahwa COVID ini cuman akal-akalan farmasi misal. Elit lah. Elit misal, ada yang mengambil keuntungan dari sini. Hey, ada orang mati nih. Fakta bahwa orang meninggal karena COVID itu jelas. Tapi kenapa mereka itu tidak berbicara tentang kematian ini? Fakta bahwa ada AIDS misal dulu, itu sangat jelas. Kenapa tidak ada yang berbicara tentang kepakaran yang membicarakan AIDS itu seharusnya ditangani dengan cara demikian. Itu. Jika akhirnya banyak orang termakan tentang bualan itu atau cocok logi itu, ya akhirnya yang rugi itu bukan orang lain, ya warga itu sendiri. Siapa yang meninggal karena COVID? Ya warga sendiri. Meskipun ada pro kontra, ada nyebutnya mereka kan covidiot ya. Ada yang merasa dibodoh-bodohkan oleh orang yang mempercayai sains, mempercayai COVID, terus mereka melabeli dirinya dengan covidiot itu. Tapi kan ada orang mati. Kenapa kita bertikai di atas sebuah pandemi, sementara kematian itu seharusnya kan yang paling kita bicarakan. Nyawa orang apakah tidak begitu berharga dibandingkan perkelahian antar mana yang layak kita pegang, menjadi masker, atau pemakai masker atau anti masker. Kan gitu. Tadi Gus bicara berkaitan hierarki keilmuan. Nah, saya mau tanya, Gus kan sekolah. Kita lihat fenomena sekarang orang googling, udah langsung bicara sebagai pakar. Semua basic internet, cherry picking nggak jelas, data dari sini bicara sebagai pakar. Sedangkan mungkin Gus melalui sekolah demi sekolah yang ketat seperti itu. Apa perbedaannya Gus? Coba bisa Gus elaborasikan. Mungkin aku pengen mengutip pendapat dari Gusmus ya. Gusmus itu pernah bilang, semakin aku belajar, semakin tahu kalau aku ini bodoh gitu. Dari sana kan aku sangat terinspirasi dengan makalah dari Gusmus itu. Jika ngelihat sepanjang hidupku lulus SMA, dibuang orang tua ke berbagai pondok, ngaji belajar sampai 15 tahun, ada satu hal yang membuat, ada satu hikmah lah ya, kenapa selama itu aku belajar, akhirnya punya satu sikap untuk menahan diri. Saya makin lama orang belajar, dia akan makin tahu betapa konsekuensinya besar jika dia bicara ilmu tanpa ada pengetahuan tentang ilmu itu. Makin dia belajar tentang sesuatu, makin lama dia makin lama belajar tentang sesuatu, dia itu makin khawatir bahwa jika dia keliru, dampaknya itu tidak hanya kepada dirinya sama Tuhan, tapi juga sama orang lain. Makanya ketika melihat orang yang sangat berani dan sembrono bicara tentang satu hal, misal COVID atau misal nasab, saya tuh ngerasa kayak ini orang kok pada nggak takut juga ya gitu. Untuk membicarakan satu perkara saja, seperti video yang paling pertama itu kan saya melakukan penelitian paling tidak 10 buku. Paling tidak harus membaca atau menelaah 10 kitab yang tidak memakai bahasa ibu kita ya, bahasa huruf alfabet itu semuanya pakai bahasa Arab. Untuk membaca satu kitab saya masih membutuhkan Kamus Al-Munawir. Untuk memahami tarkib atau i'rab dari sebuah kalimat di Arab itu aku harus memakai Jami'ud Durus. Untuk ini maksudnya kitab ini harus dibaca seperti apa? Satu kalimat di dalam kitab itu kan harus dimengerti sesuai penulisnya. Aku harus memakai kamus untuk mengetahui kalimatnya benar atau tidak. Harus memakai panduan ilmu alat namanya nahwu seperti di Jami'ud Durus. Benar atau tidak jika aku maknai seperti ini? Saya sangat kaget orang itu bisa berbicara lancang dan tanpa keilmuan tertentu, tanpa riset terlebih dahulu, langsung memvonis gitu. Selama 1 bulan saya akui itu sedang belajar tentang sejarah di Yaman sekitar abad ke-6, 7 dan ke-8. Itu pun saya masih belum bisa memahami kondisi Yaman secara utuh di abad itu. Nah, bagaimana bisa orang yang tidak pernah membaca buku tebal itu, sementara saya menghabiskan waktu selama 1 bulan untuk menghatamkan video itu, kok bisa langsung berani bersikap, langsung memvonis tentang sebuah kabilah seseorang. Apalagi kalau misal COVID dulu lah, ada orang, dia kan sempat viral itu, Beruntungnya orang yang bersuara tentang sains itu kan awalnya kan memang cuma orang pakar, terus lembaga kepakaran medis, terus jurnal medis. Akhirnya kehadiran media sosial itu membuat orang bisa bicara banyak hal tentang COVID. Tapi kenapa mereka bisa berkelahi satu sama lain tanpa melihat pakar sedang bicara tentang apa? Gitu. Satu hal memang, ya mereka tidak begitu tahu diri. Jika mereka belajar, pasti tahu
apa yang harusnya dilakukan oleh sebuah mulut jika pengen berbicara melontarkan satu huruf tentang ilmu, padahal dia sendiri belum pernah belajar tentang ilmu itu. Mungkin itu ya. Jadi kecenderungan orang yang justifikatif tuh biasanya malah karena kedangkalan. Kedangkalan memang. Karena makin lama orang belajar itu orang pasti khawatir tentang dampak yang bakal dia keluarkan. Dia lebih hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Betul. Aku pun heran apakah ini berlaku di semua umur. Kalau mengaca dari video yang saya unggah di Pamanjang Kantor itu, rata-rata umurnya 35 ke atas. Semoga aja itu nggak menurun ke yang paling muda ya, yang paling muda. Karena misal mereka juga terpengaruhi cara pandang yang sama, ya bakal jadi apa Indonesia nanti itu ya. Gitu Oke, idealnya seperti apa Gus? Orang yang kita anggap punya kredibilitas. Ya, pertama ilmu itu harus dipelajari dengan atau pakar lah kita sebut ini pakar gitu. Oke. Saya sempat nyebut 3 hierarki ilmu pengetahuan. Pertama kan opini. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu itu, opinimu tidak akan disebut opini. Terus yang di atasnya itu kan opini pakar. Terus yang atasnya lagi adalah evidence base. Apapun yang sifatnya ilmiah dan diuji secara basis bukti ilmiah. Gitu. Seharusnya itu yang berlaku di Indonesia dan dimanapun. Gitu. Jika ada orang yang berani berbicara tentang sebuah hal, tapi dia tidak memiliki kesarjanaan tentang hal itu, tidak pernah mempelajari ilmu tentang itu, tidak pernah menempuh pendidikan hingga mencapai kepakaran ilmu itu, ya kita tidak akan bisa menyebutnya sebuah opini. Opini saja belum gitu. Gus berbicara mengenai sulitnya menjadi pakar dan fase yang harus dijenjang untuk seseorang menjadi pakar. Lalu misalnya contoh ada beberapa, misalkan ada satu kesimpulan atau keyakinan yang selama bergenerasi ratusan tahun para pakar tidak pernah memperdebatkan, bahkan stating yang sama dari ujung sampai ujung. Lalu terjadi fenomena di abad sekarang ini, baru satu orang yang dengan mudahnya menyimpulkan yang bertentangan dengan pakar yang sudah berapa ratus tahun ini sepakat begitu. Apa fenomena ini kita bisa anggap the death of expertise tadi atau matinya kepakaran atau? Maksudnya nasab ya? Maksudnya nasab? Ya bisa. Oke. Sekadar contoh kalau melihat ini dari kacamata apakah bisa disebut matinya kepakaran atau tidak untuk konsep nasab lah, konsep genealogi Ba'alawi. Mungkin saya bisa mengantarkan 3 perkara biar kita mengerti apa yang seharusnya dilakukan seseorang untuk melihat kasus ini. Pertama, ya, orang jika tidak memiliki kepakaran, dia akan bisa bicara banyak hal. Dia akan bicara apapun ya. Orang akan bisa qala sya'man sya'a. Orang bisa bicara apapun tanpa ada dasar. Yang kedua, orang harus menempuh kepakaran untuk mengetahui tentang hal ini karena ini adalah sebuah ilmu yang memiliki tools tertentu dan tools itu memang harus dipelajari oleh orang tertentu juga. Nah, ini yang ketiga, untuk mengetahui bisa atau tidak seseorang bisa disebut pakar atau tidak. Bisa disebut pakar tentang hal ini atau tidak. Gini, saya punya teori kalau genealogi atau nasab itu kan fenomena biologi. Jadi untuk mengetahui hal ini harus pakai tools biologi. Tes DNA misal, itu sah dibicarakan semua orang, termasuk ketika orang menuntut Ba'alawi untuk tes DNA itu sah. Tapi pertanyaannya, seberapa akurat tes DNA itu sampai sekarang? Apakah toolsnya itu bisa diukur seakurat penjelajahan orang tua seseorang atau leluhurnya 1.500 tahun yang lalu? Jika memang ada jurnal yang bisa memastikan hal itu, mungkin bisa dilakukan. Terus karena nasab itu bisa warisan silsilah itu kan tertulis di dalam buku-buku nasab. Nah itu ilmu, karena ini kan ilmu histori, ini fenomena fenomena sejarah, maka ilmu sejarah juga bisa masuk. Nah, aku berusaha masuk untuk kredensi ini. Bisa atau tidak ilmu sejarah membaca fenomena nasab ini? Bisa, karena yang disebutkan kitab nasab adalah orang-orang di masa lalu. Dan siapapun yang dituliskan di buku nasab adalah orang yang sudah meninggal di masa lalu. Makanya tools sejarah itu bisa masuk. Nah, jika tidak memiliki atau tidak menguasai tools tentang genealogi, tools biologi, tools sejarah, orang bakal tersesat. Orang bakal tersesat dan bakal berkesimpulan keliru untuk melihat fenomena ini. Nah, jika ada selama berabad-abad, kalau aku ngitung 1000 tahun belum ada ikhtilaf tentang kesahihan sebuah kabilah ya.
semua ulama nasab yang pakar tentang nasab selama 1000 tahun tidak menyaksikan kesahihan nasab itu. Muncul seseorang yang menerbitkan sebuah buku pembatalan nasab. Bisa dilihat sebagai produk dari kepakaran atau tidak. Tentu kita harus menguji terlebih dahulu. Masalahnya, buku yang diterbitkan itu pernah diuji secara ilmiah atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengukur ini ilmiah atau tidak itu bisa dilihat dari metodologi yang ditempuh. Jika yang digugat adalah buku sezaman, berapa orang yang nasabnya akan terputus jika diminta untuk menghadirkan salah satu syarat itu. Bisakah buku sezaman itu dipakai untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Bisa. Tapi apakah semua orang memiliki keberuntungan di masa lalu namanya dicatat di buku yang sezaman? Itu perkara yang lain. Makanya sejarah itu memiliki tools yang sangat beragam untuk melacak seseorang di masa lalu. Saya kasih contoh kecil kenapa orang bisa membatalkan, orang yang jadi fenomena sekarang itu bisa membatalkan kabilah seseorang, kabilah tertentu hanya mengandalkan 2 genre kitab saja. Pertama dari kitab nasab, terus kedua dari kitab sejarah. Itu pun dari kitab sejarah cuma satu, tunggal. Nah, masalahnya kita sedang mencari seseorang yang jika dibandingkan fasilitas perekaman historis itu dengan sekarang itu sangat kurang. Hanya untuk menulis di dalam kertas saja masih susah. Jika dibandingkan dengan teknologi yang sekarang ya, makanya perlu tools yang beragam. Kebetulan aku menemukan nama itu bukan di 2 genre kitab itu. Jika ada hasrat untuk mencari orang di masa lalu, semangatnya itu harus semangat pencarian, bukan semangat menafikan. Itu yang pasti. Jika ada orang melacak di masa lalu dengan semangat menafikan, yang dia dapatkan ya cuma penafian-penafian. Jika dia mencari dengan semangat pencarian, ya seperti contohnya yang saya lakukan kemarin, paling tidak saya menemukan 5 manuskrip dan 5 syawahid dari batu nisan dan juga masjid. Ternyata orang di masa lalu yang tidak disebutkan di dalam kitab genre tarikh atau sejarah dan juga kitab nasab itu terkonfirmasi dalam buku yang lain atau literatur yang lain. Makanya jika tools biologinya atau untuk genealoginya itu masih belum bisa dibilang akurat, ternyata family tree DNA itu kan memiliki database yang berkembang sampai sekarang. Makanya haplogroup itu bisa ke atasnya bisa berbeda, tergantung seberapa banyak database yang dimiliki. Tinggal yang bisa kita andalkan adalah tool sejarah, karena ini fenomena historis, jadi ilmu sejarah bisa masuk. Sejauh mana kita bisa melacak orang di masa lalu, tinggal dilihat seberapa banyak metodologi dan cara seseorang untuk melacaknya. Saya memastikan kepakaran itu harus menempuh langkah-langkah yang rigid seperti ini. Karena jika orang yang tidak pernah belajar tentang ilmu sejarah, yang dilakukan tentu adalah kesembronoan. Sementara orang yang belajar puluhan tahun tentang sejarah, mengerti betapa susahnya melacak seseorang di masa lalu, dia pasti akan berhati-hati. Gitu. Paling tidak itu yang bisa aku sampaikan untuk fenomena sekarang. Ya Gus, tadi kan kita menyampaikan masalah pengemasan. Kita udah bahas. Ini kita melihat fenomena pakar-pakar mendadak yang membatalkan pakar-pakar yang asli atau yang sebelumnya gitu. Orang tidak jelas dari mana asalnya, berbicara seakan-akan dia sangat paham, lalu kok gampang diterima, lalu bahkan viral dan dipercaya oleh masyarakat. Ini mungkin perspektif secara digital atau algoritma atau in general bisa diuraikan sama Gus Rumel. Untuk konteks yang tadi deh, kenapa sudah ada pakar yang bicara berabad-abad tentang kesahihan nasab sebuah kabilah, terus muncul orang baru memberikan informasi yang berbeda. Kenapa kok informasi seperti ini malah menjadi konsumsi banyak orang, diminati banyak orang, dan didukung banyak orang? Nah, ini kan bisa dijelaskan dari 2 sudut pandang. Aku sih viral, didukung, diterima, terus akhirnya berakibat bahkan diimani. Itu sampai memunculkan isu-isu yang berdampak dengan konflik sosial. Apa karena memenuhi keinginan dia ini dengan data-data yang artificial dihadirkan lalu akhirnya dipercaya aja. Mungkin penjelasannya lebih mudah jika bicara tentang bubble algorithm. Itu kan penjelasan sekitar 5 tahun yang lalu ketika Facebook memberikan informasi kepada seseorang disesuaikan dengan minat atau interest akun itu ya. Jadi kita itu jika sekali membuka media sosial yang ditampilkan di feed kita atau FYP di TikTok itu adalah
yang diberikan oleh penyedia layanan dari TikTok atau di Facebook itu adalah yang sesuai dengan interest kita. Berarti ada banyak orang yang sedang berbicara, memiliki minat yang sama, punya keinginan untuk mengetahui informasi yang tidak sesuai dengan 1000 abad pakar berbicara tentang kesaksian nasab kabilah seseorang. Nah, saya mengusulkan dua pendekatan mungkin. Pertama dari sudut pandang historis, terus yang kedua itu dari sudut pandang fenomenologi. Jadi kalau dilihat dari sebuah fenomena, nanti aku punya teori kenapa pengen aku sampaikan ya di channel ini. Dulu itu orang kalau pengen membuat kerusuhan, biasanya untuk kasus terorisme atau ekstremisme itu kan pakai bom. Sampai sekarang akses untuk mencari bom itu agak susah karena dari farmasi juga ketat, dari polisian juga ketat. Nah, ada satu teori yang cukup unik. Orang sekarang kalau pengen membuat kerusuhan dalam konteks terorisme atau ekstremisme, tidak lagi memakai bom yang konvensional seperti itu. Mereka akan memakai bom massa karena itu dampaknya lebih besar dan paling berguna sepanjang sejarah. Oke, ini bisa dilihat kan ada sebuah penelitian. Nanti penelitian ini bisa dipandang dari dua sudut pandang, dari sudut biologi atau sudut kesarjanaan historis. Nah, aku melihat dari sudut pandang kesarjanaan historis memiliki banyak kekurangan lengkapan. Pertama dari kekurangan lengkapan pustaka, karena yang penelitian itu disusun ternyata dari 2 jenis buku saja. Ternyata juga ini sekadar kajian pustaka semata dan tidak ada satupun kajian yang basisnya itu field research atau penelitian lapangan. Itu kekurangan yang memang harus disebutkan secara faktual. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita menilai kalau penelitian itu belum bisa disebut sebagai penelitian yang ilmiah. Nah, kalau akhirnya penelitian ini berakibat kepada konflik sosial, saya itu teringat pada sebuah konsep di masa lalu ketika isu terorisme itu muncul. Jadi ada 2 hal aku melihat ini sebagai fenomena. Yang pertama fenomena sosial yang berdampak sosial dan terjadi secara alamiah, atau ini fenomena yang memang sengaja disusun oleh seseorang. Nah, dampaknya dari kedua motif ini pun itu pasti bukan kaum elit yang mendapatkan yang paling dirugikan dalam konflik ini tentu saja masyarakat semuanya ya. Betul. Nah, jika dijelaskan secara lebih rinci kayak gini, penelitian yang kurang ilmiah ini dan masih kurang kokoh disebut nama 4 kaki yang wajib dihadirkan dalam konsep kesarjanaan ilmiah itu ada banyak dan ternyata hanya memiliki 1 atau 2 saja. Jika berakibat pada fenomena orang berkonflik itu bisa dilihat dari gejalanya itu memunculkan konflik seperti apa? Jika dilihat secara basisnya komentar di Facebook atau tulisan di media sosial, ternyata yang menjadi konteks akibat penelitian yang kurang ilmiah ini adalah isu-isu rasial. 2 kalimat yang menjadi polarisasi masyarakat netizen untuk kasus ini adalah pribumi dan non-pribumi. Ada dua identifikasi rasial untuk membenturkan satu sama lain. Kita berada di sini maka kamu bukan dari kami dan kamu di sana berarti musuh dari kami. Itu kan sudah jelas menjadi konflik sosial. Nah, akibatnya jika tidak dilihat secara jeli bahwa ini ada motif, misal kalau tidak ada motif pun akibat yang nanti dihasilkan dari polarisasi ini tidak akan menguntungkan satu sama lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah baca sebuah teori dan ini cukup unik. Ketika kasus terorisme sama ekstremisme di masa lalu itu ada kemudahan akses untuk bikin bumbu sebuah bom. Sampai sekarang kan agak susah untuk mencari bumbu yang dipakai atau ingredient yang dipakai untuk membuat satu TNT bom misal. Yang mereka lakukan akhirnya ketika akses mendapatkan bumbu bom itu tidak bisa mereka atau tidak leluasa mereka dapatkan, akhirnya yang mereka pakai itu bom massa. Bom yang dihasilkan dan diciptakan oleh orang-orang seperti kita. Nah, mereka itu atau kalau memang ini berangkat dari motivasi membentuk bom massa itu, yang dilakukan paling sederhana dan didukung sama jaringan internet yang cukup luas dan semua orang memiliki media sosial, orang akhirnya atau jika ada motif itu, langkah yang paling tepat ialah menyebarkan isu untuk mengidentifikasi siapa yang bisa dijadikan rekrutan bom massa itu. Ya, memang harus diakui algoritma ada peran di sana. Jika Anda sekali membuka Facebook misalnya, yang tampil di timeline ya, di paling awal halaman pertama atau buka TikTok ada FYP, itu kan semua didasarkan pada interest usernya sendiri.
Jadi ada semacam bubble algorithm. Jika Anda dalam suatu pilkada atau pilpres mendukung satu sosok, kemungkinan besar yang tampil di halaman pertama itu kan sosok itu. Jika Anda memiliki kecenderungan membenci tentang suatu hal atau memiliki ketidaksukaan tentang hal A misal, yang tampil di media sosial dengan bubble algorithm itu adalah apapun yang bakal menyusun dan menambah keyakinan Anda bahwa hal itu memang Anda benci dan tidak akan Anda sukai selamanya. Nah, itu fungsi dari algoritma. Nah, orang-orang yang termotivasi untuk membentuk bom massa itu kadang-kali memikirkan konsep seperti ini. Maka mereka kan sedang mencari bom-bom dari orang-orang tuh. Ya, yang paling mudah, media yang paling bisa mereka gapai adalah media sosial. Makanya setiap orang yang mendukung tesis itu sebagai tesis ilmiah, tapi tidak sekalipun melakukan kritik historis kepada penelitian itu, selamanya sepanjang hari jika mereka membuka media sosial yang ditampilkan adalah suara-suara atau konten-konten dukungan tentang penelitian itu sebagai sebagai tesis yang ilmiah. Padahal tidak sekalipun itu diuji di meja akademik. Belum pernah sekalipun saya melihat buku itu dihadirkan dalam sidang akademik. Belum pernah buku itu pun atau tesis ilmiah itu diuji oleh pakar-pakar yang punya kredensi akademik tentang ilmu nasab, tentang ilmu kesarjanaan historis, tentang banyak hal yang harus dipastikan yang namanya Ubaidillah itu benar-benar anaknya Ahmad Al-Muhajir atau tidak gitu. Sementara melacak orang seperti di zaman lalu, ulama nasab itu pasti udah ngerti bahwa nama itu tidak pernah disebutkan di abad ke-3, ke-4, ke-5. Semua ulama nasab pasti mengerti. Tidak hanya beliau saja yang mengerti dan semua orang itu bukan fenomena baru. Pada abad ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 hingga ke-14 sekarang semua ulama mengerti kalau nama itu tidak pernah disebutkan dalam sejarah sezaman. Tapi kenapa ada konfirmasi historis bahwa ini adalah anak dari fulan, itu ada tools yang lain yang memang tidak disebutkan dalam buku nasabnya itu, di dalam buku kitab nasabnya itu. Motivasi yang sedang dibangun dari tesis ilmiah itu kan sedang menggugat sisi metodologis. Kenapa kok orang yang tidak disebutkan sezaman, kok malah disebutkan anaknya si fulan? Nah, makanya jika memakai kajian pustaka semata, dampaknya ya argumentum et silentio itu. Orang pasti akan mengira jika tidak disebutkan di masa lalu, jika disebutkan 2 atau 3 abad ke belakang, itu kan hasil rekayasa atau kompromi dan yang diada-adakan saja gitu. Sebenarnya begitu. Iya, ya kita tahu vehicle-nya ini kan social media. Dan algoritma itu ya ada holdernya lah. Ada yang customize. Nah, pertanyaan saya ini, kok rakyat termakan terus-menerus? Misalkan GOS kan divisi resolusi konflik. Mempelajari cebong, kampret, polarisasi yang sebelumnya. Nah, gimana rakyat ini memahami bahwa apalagi menghadapi kontestasi politik, pasti kan ini terjadi di mana upaya delegitimasi suatu let's say suku untuk tidak punya pengaruh dalam mengambil atau memilih suatu calon, terjadilah fenomena sekarang atau kasus sekarang nasab misalkan. Nah, apa rakyat belum cukup belajar dari yang lalu 2019? Ya. Apa yang bikin bahwa ini kepentingan bukan kepentingan kita korban gitu. Buka mata bahwa ini kepentingan sekelompok orang untuk mereka aja gitu. Oke, harus diakui ya, sepanjang sejarah manusia itu kita memiliki satu kesimpulan bahwa manusia itu cenderung kurang bisa belajar dari masa lalu. Kita pernah terpecah gara-gara pemilu. Kita pernah terpecah karena isu Masih mazhab. fresh, masih baru. Masih baru COVID misal. Kita juga berantem luar biasa, malah musuhnya jadi kabinet kan. Iya kan istilahnya. Kita tahu siapa. Maksudnya. Jadi banyak orang memang ya harus diakui ya manusia itu adalah makhluk yang kurang begitu belajar. Gitu. Kalau menyalahkan mereka sekonyong-konyong tidak akan menyelesaikan masalah juga. Jadi peranku hadir di media sosial kemungkinan ya memberikan antidot kecil-kecilan. Jika ada yang menerima bahwa ini meyakinkan sebagai argumen yang kokoh, saya bersyukur. Paling tidak ada satu hal yang bisa saya ikhtiari, memberitahu mereka jika Anda tidak melakukan kritik kepada konten yang Anda terima, yang bakal dihasilkan konten itu terhadap yang dihasilkan konten itu terhadap Anda adalah kecenderungan untuk mengikuti tanpa ada satu kritik gitu. Kalau
melihat semua sejarah kita terpecah berkali-kali dan kita tidak pernah belajar tentang perpecahan itu dampaknya juga sangat luar biasa, maka satu hal yang kita dorong ya peningkatan daya kritis seseorang. Pertanyaan yang harus diutarakan setiap nurani manusia ketika mendapatkan informasi, mungkin saya mengusulkan satu hal. Benar atau tidak informasi ini? Itu aja. Kalau misalnya dia bisa melakukan hal itu dan dia akhirnya mencari tahu benar atau sahih atau tidak informasi itu, kemungkinan yang bakal kita khawatirkan konflik sosial berkepanjangan untuk kasus seperti ini bakal selesai di awal-awal. Jika masyarakatnya udah mengerti langkah awal yang perlu diperhatikan ketika mendapatkan sebuah konten adalah mengkritisi konten itu terlebih dahulu gitu. Siap. Gus, ironis kalau kita dengar berkaitan polarisasi. Bagaimana orang sangat risih dengan perbedaannya, atau sangat konfrontatif dengan hal-hal yang berbeda dengannya begitu. Jadi perpecahannya sangat. Ini kan kita TV Perwira Bangsa ini hadir di sini untuk melanggengkan cita-cita founding father kita, kebinekaan. Untuk hal-hal semacam ini coba dari Gus, gimana untuk solusinya lah? Oke, untuk solusi mungkin agak terlalu tinggi mungkin. Aku cuman bisa mengusulkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi itu bisa Anda dapatkan dari sebuah kisah yang saya antarkan begini. Dulu itu di Hijaz, saya paling ingat kisah ini ya. Habib Quraish sering menyebutkan kisah ini kalau nggak salah. Di Hijaz itu, orang itu tidak pernah berkelahi tentang isu-isu nasionalisme. Mereka itu pasti berkelahi tentang isu-isu kabilah. Gitu. Dan di masa Kesultanan Jawa, yang paling terakhir di Geger Pacinan terakhir itu, kita sempat berkelahi dan diadu domba tentang mana yang seharusnya menjadi pribumi, mana yang seharusnya menjadi Cina, mana yang seharusnya menjadi India atau Arab. Sejak Geger Pacinan itu selesai, kita kan terisolasi menjadi Boleh 3. dijelaskan Geger Pacinan, sekilas, highlight-nya aja. Geger Pacinan itu Geger Pacinan itu Perang Jawa sekitar tahun 1740. Akhirnya saya pengen bicara tentang akhir dari cerita Geger Pacinan itu ya. Geger Pacinan perang di Jawa tahun 1740 yang akhirnya menghasilkan 3 perkara penting yang kemungkinan bisa kita pelajari jika hal ini menimbulkan konflik sosial. Pertama, berangkat dari kisah di Hijaz dulu, seperti yang aku sebutkan, mengutip dari pendapat Habib Quraish itu. Di Hijaz itu orang-orang Arab pra-Islam itu tidak pernah berkelahi tentang isu-isu nasionalisme. Mereka itu berkelahi tentang isu-isu kabilah. Terus setelah Geger Pacinan, kita kan dikotomi, dipisahkan satu sama lain untuk tidak berbagi ide tentang pembebasan, tentang kemerdekaan. Bahkan orang yang pergi ke haji sekalipun, pulang-pulang diberikan gelar haji oleh Belanda. Gelar haji itu mungkin nyaman ya, menyenangkan bagi orang pribumi ya, dan siapapun di Indonesia sampai sekarang itu kan menyenangkan. Tapi dulu itu dipakai untuk identifikasi intelektual, siapakah yang bertemu orang lain. Pulang ke sini, siapa tahu jika ada resistensi, penolakan tentang ide-ide penjajahan, dialah orang yang membawa ide itu. Nah, berarti ada upaya untuk membuat kita itu terlalu bodoh, menganggap bahwa sebenarnya kita layak dijajah. Kita harus menerima nasib menjadi budak. Kita harus menerima menjadi masyarakat kelas 3 setelah yang bangsa Belanda, terus orang yang bisa berusaha gitu. Jadi setelah masyarakat Cina tinggal di Pecinan, orang Arab dan orang India tinggal di Pekojan, di luar itu adalah masyarakat Jawa. Sebenarnya ini kan pola untuk membuat kita tidak pernah bersatu. Itu yang pertama. Betul, itu dan kedua, itu dibikin oleh Belanda. Dibikin oleh Belanda. Bagaimana pengelompokan keturunan Arab, keturunan India. Jika kasus fenomena genealogi sebuah klan yang menjadi cekcok viral sekarang itu kita pakai mendikotomi bahwa kita adalah pribumi dan orang lain atau kabilah yang sedang digugat oleh tesis ilmiah itu adalah orang lain, bukan bagian yang sama dari kita. Ada pertanyaan pertama, adakah manusia yang tersusun dari genetika gen yang tunggal? Sebenarnya nggak ada. Semua manusia sampai sekarang itu kan tersusun dari banyak ras. Itu yang pertama. Itu menjadi alasan kita itu harus menerima orang lain sebagai bagian dari saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ini menghasilkan perpecahan, pernahkah Anda berpikir bahwa perpecahan itu tidak akan menghasilkan satupun keuntungan kepada kita semua? Betul. Terus yang ketiga, ini yang paling terakhir. Tadi udah ada kisah tentang orang-orang pra-Islam di Hijaz.
udah ada dikotomi pemisahan masyarakat pribumi dengan orang Cina dan juga orang Arab. Itu kan upaya untuk kita tidak pernah bersatu. Jika tidak bersatu, maka kita mudah untuk dipecah belah. Jika mereka tidak pernah bersatu, mereka tidak akan bicara tentang arti dari kemanusiaan. Mungkin usulan saya itu ada 2 usulan yang nanti bisa dihadirkan kepada klan itu sendiri yang sedang digugat dan kepada siapapun yang sedang menggugat klan yang sedang digugat itu. Jadi, aku ulang. Ada 2 rekomendasi yang ingin saya usulkan, tapi rekomendasi itu berangkat dari satu payung yang bernama introspeksi ya. Jadi ada 2 pihak yang layak melakukan introspeksi supaya kasus seperti ini tidak akan terulang. Karena dampaknya itu kan paling besar itu kan perpecahan dan tidak ada yang diuntungkan di sana. Betul. Nah, pertama adalah kritik kepada sang penggugat, siapapun itu, dan orang-orang yang meyakini bahwa klan itu memang layak untuk digugat. Jika ada satu hal yang membuat kita membenci orang lain, layakkah hal itu kita lakukan? Terus kritik yang kedua adalah kepada klan yang sedang digugat itu. Jika terus-terusan kita merasa memiliki privilege hanya karena kita punya nasl dari Kanjeng Nabi misalnya, layakkah hal itu jika dihadirkan di masa sekarang ketika orang-orang sudah memahami dan kemanusiaan sudah mengerti, anjing saja sudah dihormati? Kenapa kita harus menghormati seseorang atas dasar darah leluhurnya yang masuk kepada kita? 2 introspeksi penting ini akan menjadi sebuah resolusi yang apik jika kita melihat sebuah fenomena ini sebagai pelajaran mungkin. Bukan sebagai polemik. Kalau membuat fenomena ini sebagai polemik, kita akan berkelahi terus-terusan. Tapi jika melihat fenomena ini sebagai basis pengetahuan untuk bersatu, yang kita dapatkan ya itu. Masing-masing berintrospeksi, masing-masing bisa mengukur seberapa jauh hal atau langkah yang sudah aku lakukan yang kok bisa menyakiti orang lain ya gitu. Karena jika melihat ini sebagai gejala, banyak orang yang sedang mengidentifikasi pribumi dan non pribumi. Itu artinya gejala itu kan kita tidak mengerti motifnya ya. Kenapa orang bisa mengatakan ini pribumi dan ini non pribumi? Kita cuma bisa membacanya, motifnya dari dampaknya. Berarti ada orang yang tidak, berarti ada banyak orang yang sedang sakit hati dan merasa ada gap gitu. Ada hal yang membuat satu komunitas itu tidak bisa menyatu dengan komunitas yang lain. Mungkin kita bisa mengawali fenomena ini untuk jadi sebuah resolusi berangkat dari sana terlebih dahulu ya. Ya Gus, kalau lumayan kita simpulkan dari pembicaraan tadi, siapapun yang membawa labeling atau terminologi yang memisahkan bangsa ini seperti pribumi, non pribumi, itu sebetulnya warisan kolonial kan. Dia berarti mengadvocate nilai-nilai kolonialisme dan itu sangat bertentangan dengan Indonesia, NKRI dan cita-cita founding father kita. Jadi itu dari Gus, terima kasih banyak, sudah sangat bagus sekali. Ini kehormatan buat kami. Mungkin Gus ada kalimat terakhir? Terakhir mungkin poin yang saya tekankan tadi ya, kalau misal fenomena ini kita lihat sebagai polemik, maka kita akan terus-terusan berkelahi. Kalau fenomena ini kita lihat sebagai hikmah persatuan, ya yang bakal kita dapatkan ya persatuan itu sendiri. Ya. Kalau kita pengen bertengkar, dia harus ada masalah seperti ini untuk bertengkar kok. Orang bisa membenci tanpa alasan kan. Ya mungkin kita perlu belajar. Jadi apapun itu kita tetap harus, ya apapun perbedaannya kita harus jadi manusia lah bersatu. Betul. Makasih banyak Gus atas Terima waktunya. kasih, Max. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. TV Perwira, sekian dari kami, semoga bermanfaat.